Hai semuanya, kemarin tanggal 21 Februari 2024, Indonesia telah resmi menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisasi for Economic Cooperation and Development yang disingkat dengan OECD. Ini merupakan momen bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang diterima menjadi anggota OECD dan negara ketiga di Asia setelah Jepang dan Korea Selatan. Bergabungnya Indonesia dalam OECD membuka peluang besar, meningkatkan kualitas kebijakan dan birokrasi di dalam negeri. OECD merupakan organisasi internasional dalam rangka mempromosikan sebuah koordinasi atas kebijakan serta kebebasan ekonomi di antara negara-negara maju, geng. Saat ini, OECD beranggotakan 38 negara dan mayoritas negara-negara Eropa. Tujuan dibentuknya OECD yaitu mempromosikan kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Nah, nantinya OECD menerbitkan sebuah publikasi termasuk laporan, statistik, dan jurnal. Publikasi tersebut di berbagai sektor termasuk perpajakan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, pembangunan, dan lain-lain, yang kemudian data itu disetorkan ke negara-negara anggota. Sehingga Indonesia juga dapat mengadopsi praktik terbaik dan kebijakan yang telah terbukti berhasil di negara-negara anggota lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan di berbagai sektor yang ada di Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi. Menariknya, OECD juga menyediakan laporan dan statistik yang berkaitan di sektor perpajakan, sehingga dapat membantu memerangi korupsi dan tindakan tidak terpuji lainnya, geng. Dengan adanya OECD dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan mengidentifikasi celah dan lubang dalam sistem yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi selama ini, geng. Indonesia juga harus mengikuti standar tinggi yang sudah diberlakukan, terkhusus bagi negara anggota yang sudah tergabung dalam OECD. Dengan kebijakan tersebut, maka produk-produk kebijakan yang akan dihasilkan pun akan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. OECD juga mendukung peningkatan pendapatan per kapita di negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena negara anggota OECD rata-rata pendapatan per kapitanya di atas 10.000 US dollar. Dengan kondisi yang dimiliki oleh Indonesia dan perbaikan di segala sektor serta keterbukaan, tentunya akan semakin menambah kepercayaan global dan dapat mengundang investasi asing ke Indonesia. Realisasinya masuknya Indonesia dalam anggota OECD tentunya tidak berjalan dengan cepat karena memerlukan persiapan yang mana membutuhkan 4-8 tahun untuk merealisasikan menjadi anggota OECD, geng. Waktu yang dibutuhkan tiap negara tentunya beda-beda, tidak bisa disamaratakan, seperti halnya Amerika Latin yang membutuhkan waktu 8 tahun. Sedangkan negara Asia seperti Jepang dan Korea saja itu membutuhkan proses sampai 1 dekade, geng. Lantas, ini ada pertanyaan pribadi, geng, dari admin sendiri. Mungkin juga kalian semua. Apakah Indonesia dengan menjadi anggota OECD berarti Indonesia sudah masuk blok barat atau hilang kesempatan menjadi anggota BRICS? Jadi gini, geng. BRICS dan OECD adalah dua organisasi internasional yang memiliki fokus dan keanggotaan yang berbeda. BRICS berfokus pada kerjasama ekonomi dan pembangunan di antara negara-negara anggota berkembang. Sedangkan OECD berfokus pada kerjasama antara negara maju dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Sebenarnya, BRICS dikategorikan sebagai antitesis dari OECD, dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan kemandirian negara anggota. Sedangkan OECD dikategorikan sebagai klub negara kaya dengan fokus pada liberasi ekonomi dan globalisasi. Secara teoritis, anggota OECD masih bisa masuk ke BRICS, karena tidak ada aturan yang melarang negara anggota OECD untuk bergabung dengan BRICS. Karena pada dasarnya, geng, meski tak ada negara anggota BRICS yang secara resmi masuk anggota OECD, namun OECD juga memiliki beberapa mitra anggota BRICS, misalnya nih seperti Cina, India, dan Afrika Selatan. Nah, posisi mereka saat ini seperti posisi Indonesia yang sebelumnya, sebelum resmi menjadi anggota OECD. OECD tetap mengeluarkan data statistik dan jurnal tentang mereka, tetapi tidak secara spesifik karena tidak mempunyai akses. Jadi bisa disimpulkan, BRICS dan OECD adalah dua organisasi internasional dengan fokus yang berbeda. Tepatnya, BRICS fokus pada proyek konkret dan kerjasama ekonomi bilateral, sedangkan OECD berfokus pada pengembangan standar dan tata kelola. Kalau bicara plus minus, keduanya pasti punya, geng. Misalnya, jika Indonesia bergabung dengan BRICS, tentunya Indonesia akan semakin bergantung pada Cina, karena Cina adalah negara dengan ekonomi terbesar di BRICS dan sekaligus memiliki pengaruh besar dalam organisasi ini.
Ditambah lagi, sentimen global pada Cina saat ini lagi nggak enak, geng, utamanya negara-negara barat. Sedangkan kekurangan gabung ke OECD, Indonesia harus mematuhi aturan dan standar yang telah dibuat oleh OECD. Sedangkan standar itu tentunya lebih tinggi yang dimiliki oleh Indonesia. Ini dapat berdampak negatif pada sektor tertentu di Indonesia, terutamanya yang masih lemah dan belum siap bersaing dengan perusahaan asing. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian nih? Apakah Indonesia diuntungkan dengan gabung OECD? Atau sebaliknya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena saya juga ingin mendengar pendapat kalian, geng. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.